Al-Habib dipersilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Dan seperti kami telah sampaikan tadi, sebelum nanti Al-Habib ini menyampaikan ceramahnya, insya Allah dari DKM dan Iremba Masjid Babul Salam akan memberikan sebuah cenderamata ya kepada Al-Habib ya, yang insya Allah akan disematkan oleh yang terhormat Bapak Haji Abung dan didampingi oleh Iremba. Iya. 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 Terima kasih. Silakan duduk. Beb, iya, iya. Ya duduk silakan. Dipersilakan Habib untuk menempati kursi yang telah kami sediakan dengan segala kerendahan hati. Dipersilakan. Oh, yang nanu iya. Oh. Oh, yang berem. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum
Al-Habib nanti menyampaikan Tablighul Islamiyahnya, dimohon kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini untuk tetap tenang ya. Silakan duduk dengan tenang dan nikmati suasana yang penuh dengan rasa cinta kita ini ya. Terima kasih kepada semuanya untuk tetap tenang ya. Nanti kita simak apa yang akan disampaikan oleh yang mulia ya, Al Habib Alwi Yosuda bin Habib Mahdar Asgab. Itu nama lengkapnya. Dipersilakan nanti, kalau mohon maaf dengan segala kehormatan, dengan segala kerendahan hati, barangkali nanti ada santriwati yang mengambil gambarnya atau fotonya. Mohon maaf Al Habib, karena bentuk rasa cintanya mungkin ya sangat dekat, ingin dekat, lebih dekat seperti itu. Terima kasih. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah ya, kita langsung saja supaya rasa penasaran ini terbayar lunas ya. Acara yang ketiga yaitu acara puncak, yaitu Tablighul Islamiyah, yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Habib Alwi Yosida bin Habib Mahdar Asgab, yang kita kenal dengan pemeran tokoh Raden Kian Santang di MNC TV. Untuk itu kepada Al-Mukarram disilakan. Izin Habib, izin Kiai. Bismillah. Saha eta, saha ieu ya. Kumaha barudak well. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangatnya, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Yang jawab salam mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini hujan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan hadirin wal hadirat yang hari ini hadir, dan alhamdulillah hari ini dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan semangat kita enggak juga luntur insyaallah, dan mudah-mudahan ini semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, guru-guru kita, tokoh-tokoh yang ada di sini, para sesepuh, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatid, khususnya DKM Masjid Babus Salam, Masjid Babus Salam, DKM panitia penyelenggara daripada Haji Agus, Haji Abung, Kang Iwan, dan juga ada juga Sahibul Bait. Wah, siapa ini? Kang Iwan terkenal kayaknya ya. Kang Iwan, Masya Allah. Lalu juga ada Haji Agung, naam, daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala berikan limpangan-limpangan pahala insya Allah. Dan juga adanya acara ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal. Masih semangat apa kagak? Masih semangat apa kagak?
Kumaha barudak masih semangat? Well, bismillah, sebelum saya mulai kita baca sholawat dulu biar sama-sama makin semangat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله ya Nabi. Angkat tangannya sama-sama. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Maju salah satu sini. Antum maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wahada matal sama-sama Nabi. Sama-sama minta Ishfa lana ya habibana litfah lana Anallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. qulubi wa dawaiha wala أضيائها وعلى آله وصحبه ضحنانا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه اللهم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا
بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم اللهم wasallim Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Masih semangat? Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengumpulkan kita. Hari ini kita dikumpulkan dikarenakan diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat keberkahan. Semoga insya Allah dengan nikmat-nikmat ini kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan juga salihah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Hari ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Maulid Nabi kita teladani akhlak dan juga kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada gambar siapa ini? Kayak kenal tapi siapa ya? Hah? Dia bisa terbang itu? Bisa terbang. Saya kagak bisa layan ya. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dalam memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai apa? Rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Dikatakan di dalam karangan ulama menjelaskan, terutama ada ulama Al-Hafidh Al-Iraqi, lalu juga ada ulama-ulama yang lain yang telah mengarang bagaimana fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga ulama yang mengarang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang menjelaskan perjalanan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam memperingati Maulid, ulama mengarang yang namanya kitab Maulid. Yang sering kita baca ada Al-Barzanji, ada Ad-Dibai, ada Simtud Durar, ada Ad-Diya'ul Lami dan juga masih banyak kitab-kitab Maulid. Kenapa dikarang oleh ulama? Kitab-kitab Maulid tersebut kita baca setiap setahun sekali ataupun kadang kita sebulan sekali baca. Di dalamnya terdapat kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan di antara kita, apa sih isinya kitab-kitab Maulid yang kita baca? Apa sih isinya tadi kita mahalul qiyam? Sebelum mahalul qiyam ada fasal demi fasal. Apa sih artinya? Itu di situ dijelaskan tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya marhaba, ada bayi nangis ya. Tadi dijelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya Nabi ini berbeda dengan manusia seperti kita. Makanya di dalam kitab Maulid bahwasanya dijelaskan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia basyarun la kal basyar. Manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Beliau dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan manusia yang lain. Kalau ada satu manusia yang lahir ke muka bumi ini, seorang ibu pasti akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Betul Pak? Betul? Bu, masih semangat apa enggak? Masih semangat, alhamdulillah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang lain. Ibunda Siti Aminah, ibunya Nabi, ketika ngelahirin Nabi itu enggak merasakan rasa sakit sama sekali.
dijelaskan oleh ulama dari para nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain ketika lahir udah begitu aja. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau dalam keadaan sujud. Sebelum lahirnya Nabi, Ibunda Siti Aminah mendengarkan daripada ada yang berbicara pada beliau. Marhaba. Kasihan mungkin ya. Panasan oleh anaknya, majuin aja ke depan. Ya, majuin aja ke depan, nggak apa-apa. Kasihan, mungkin panas di situ ya. Kebekap, majuin aja. Marhaba, fadhal. Ayo adiknya nanti dikasih hadiah, ayo sini ya. Tamam. Wah. Ini calon-calon ulama besar nanti ya. Lagi nangis dia. Gak apa, duduk dulu ibu di sana, nggak apa-apa ya. Duduk dulu. Kasihan adiknya, istirahat dulu ya. Masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir berbeda dengan manusia yang lain. Apakah ada satu Nabi selain Nabi Muhammad ketika lahir beliau mengeluarkan cahaya yang luar biasa? Gak ada selain Nabi. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul yang ketika lahir itu beliau dikatakan ulama-ulama dikatakan malaikat-malaikat menjaga beliau? Apakah ada seorang Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika lahir pada saat itu sudah dalam keadaan bercelak memakai sifat mata? Nggak ada selain Nabi Muhammad. Apakah ada seorang Nabi, seorang Rasul yang ketika lahir berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu hancur seketika selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Di dalam riwayat dikatakan ada itu namanya api. Api itu menjadi sembahan-sembahannya orang-orang Majusi pada saat itu. Agama mereka pada saat itu udah ribuan tahun, udah ratusan tahun gak pernah padam. Dijadikan sembahan oleh orang-orang Majusi. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad dikatakan api yang udah ribuan tahun itu padam seketika. Allah kasih nilai khususiyah khusus hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika lahir Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya inilah kekasihku yang mulia. Ketika kita ingin tahu jumlahnya Nabi itu yang wajib kita ketahui itu adalah 25. Kita pada saat masih kecil bahkan sampai sekarang diajarkan yang wajib kita ketahui para Nabi itu jumlahnya ada 25. Tapi yang tidak wajib untuk kita ketahui jumlah Nabi itu sangatlah banyak. 124.000 Nabi, 313 Rasul atau 315 Rasul. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan khatamun Nabi, penutupnya para Nabi. Jadi kalau di dalam kitab Nabi Adam, Nabi yang pertama, beliau digelari Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, sampai terus kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu nggak ada Nabi, baru ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Isa itu disiapkan dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya ada penutupnya para nabi yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya. Ini pemimpinnya para nabi. Tapi bayangin, ini pemimpinnya para nabi rendah hati. Ketika beliau meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia beliau nggak nanya yang namanya di mana sahabatnya. Sebelum meninggal dunia beliau nggak nanya di mana keluarganya. Sebelum beliau meninggal dunia, yang pertama dikatakan oleh beliau yaitu di mana umatku. Beliau cari umatnya Nabi. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan manusia yang paling sayang kepada kita. Ketika nanti di yaumil akhir, di hari akhir nanti, dikatakan bahwasanya ada seorang pendosa. Dosanya banyak.
Minta ampun sama Allah, gak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Ini pendosa datang lagi kepada Nabi Nuh. Jawabannya juga sama. Urusan saya, urusan kamu. Urusan saya, urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Artinya kalau kita melakukan dosa, kita yang bakal nanggung itu dosa sendiri. Datang kepada Nabi Ibrahim sampai terus datang kepada Nabi Isa, jawabannya sama, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Tapi bayangin, ada satu penutupnya para nabi, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi yang datang kepada pendosa ini mengatakan, analaha, analaha, analaha. Kamu ini milikku. Dikatakan di dalam riwayat Imam Muslim, aku yang akan memberikan syafaat sebelum daripada yang lainnya akan memberikan syafaat. Aku yang pertama kali akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatku. Maka Nabi Muhammad SAW adalah pribadi manusia rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada kita untuk menebar kasih sayang. Kita ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad wajib untuk mengikuti kepribadian beliau, wajib untuk mengikuti kasih sayangnya beliau. Maka melalui Maulid Nabi Muhammad teladani akhlak dan kepribadian beliau. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah daripada orang-orang penduduk-penduduk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka penduduk-penduduk langit yang ada di atas langit akan mengasihi kalian semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini pribadi yang wajib kita contoh. Nabi Muhammad itu baik zahir dan batinnya. Manusia yang ada di zaman sekarang mungkin kita lihat ada yang baik zahirnya, ada yang baik batinnya. Tapi Nabi Muhammad sempurna zahir wal batin. Beliau mengajarkan kepada kita, ketika kamu menjadi hambanya Allah, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir, maka batinmu harus mengikutinya. Maka Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwasanya takwa ay ma'nahu, maknanya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu ada dua. Yang pertama secara zahir, yang kedua secara batin. Zahirnya apa? Ketika kita sholat, ibadah, zikir, mengingat Allah, kita berpuasa, kita zakat, itu namanya takwa zahir, terlihat ibadah kita. Ada lagi yang namanya takwa batin, batin kita, hati kita ini. Apakah selama ini kita sholat, selama ini kita doa sama Allah, selama ini kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini masih kotor atau enggak? Kadang masih suka ghibahin orang, suka ngomongin orang, suka benci sama orang, suka iri sama orang. Ada orangnya begitu di sini? Nggak ada, insya Allah ya. Wajahnya wajah orang soleh-soleha semua, insya Allah ya. Ketika kita punya zahir dan juga batin, ini yang namanya ketersambungan antara zahir dan batin. Ibadah yang bagus, ibadah yang baik, punya kualitas. Islam benar-benar Islam. Lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama adalah takwa, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk punya akhlak, bukan cuma akhlak kita ini sesama masyarakat, sama tetangga, sama semuanya, sama keluarga, sama orang yang jauh, harus punya akhlakul karimah. Bahwasanya dikatakan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh orang miskin. Orang miskin ini membawa yang namanya satu mangkuk isinya buah anggur. Dibawa ini sama orang miskin. Didatengin Nabi, didatengin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anggurnya udah disimpan udah lama. Saking orang miskin ini pengen dicicipin sama Nabi Muhammad SAW ini anggur.
dikasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ada sahabat di sampingnya Rasulullah. Rasulullah itu terima dengan bahagia. Udah, Rasulullah coba makan pertama. Rasulullah senyum, senang. Dimakan lagi kedua. Rasulullah senyum, senang. Sampai seterusnya, sampai itu korma habis, sahabat nggak kebagian. Sahabat nggak kebagian. Maka ini wajahnya orang miskin ini senang gembiranya luar biasa. Wow, anggur saya dimakan sama manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Sama manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah. Pamit ini orang yang punya anggur. Akhirnya sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyantap anggur itu bersama dengan kami?" Istilahnya kenapa nih Rasulullah nggak bagi ini anggur kepada sahabatnya? Rasulullah jawab dengan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang apa? "Bukankah kamu lihat ketika aku makan satu mangkuk daripada yang penuh dengan buah anggur itu, kuhabiskan anggur itu, kamu lihat orang yang punya anggur itu tadi tersenyum gembiranya luar biasa. Aku takut karena ini anggur rasanya asam. Ketika aku berikan kepada kalian sahabatku, kamu makan, kamu memiliki reaksi yang artinya ini anggur nggak enak, kamu buat mereka nggak gembira. Kamu buat orang yang tadi berikan anggur ini jadi nggak senang." Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga perasaan. Ya marhaba, ya marhaba. Sakit? Apa-apa? Kasih makan. Ada buah-buahan. Ya apa-apa, kasihan adiknya. Mudah-mudahan kita doain. Kasih minum, siap. Baik. Marhaba, anak soleh, anak soleh. Saya berasa kayak anak ini. Allah barik fiik. Jangan teriak apa. Bismillah, bismillah, bismillah. Udah, aman. Allah barik fiik, Allah barik fiik. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Aman, insyaallah. Ya marhaba, Allah barik fiik. Kita doain jadi anak yang soleh insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya marhaba, lanjut apa kagak? Lanjut apa enggak? Udah cukup kayaknya ya. Belum, siap. Shallu ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim da abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Ayo yang semangat. Muhammadun sayyidul kaunain wa thaqalain wal fariqain min arabi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja minal awali mubtahimi. Maulaya sal daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Angkat tangannya sama-sama. Mi maulaya salli wa sallim. Mi Muhammad
lagi ya. Saya lanjut lagi. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa ini kehujanan. Apa ya Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini insyaallah kita mudah-mudahan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi tentang akhlaknya Nabi. Dikatakan pada saat di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada saat itu meminta makan kepada keluarganya. Maka keluarganya beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini hanya memiliki lauk pauk yaitu cumang cuka." Ya, itu cuka yang biasanya kita tahu cuka ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terima itu cuka, beliau mengatakan sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga perasaan. Lalu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu motivasi kita agar kita sama-sama ngikutin kepribadian beliau. Salah satu riwayat yang masyhur pernah beliau pada saat itu bertemu dengan orang buta di tengah jalan. Mungkin kita sudah tahu ini kisah, tapi ini menjadi pengingat bagi kita. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang yang buta. Di tengah jalan gak punya apa-apa, udah lapar. Rasulullah datangi. Rasulullah berikan roti dengan sangat lembut. Di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini orang buta bukannya terima kasih, tapi malah mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya orang buta, "Oh ini siapa dia, siapa ini dia, kekasihnya Allah ini," seterusnya. Mencaci, memaki Nabi Muhammad SAW di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita di situ udah lain cerita, kita kesel, kita punya Nabi dikatain begitu. Tapi Rasulullah nggak ngejawab, nggak membalas ini orang dengan cacian dan makian. Rasulullah tidak mengatakan, "Oh saya yang depan kamu ini adalah Rasulullah," enggak. Rasulullah jawab dengan ngasih makan, lemah lembut setiap hari. Bertemu ini orang buta, ngasih makan lagi sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, anaknya beliau, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada anaknya beliau, "Wahai anakku, apa satu amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya yang bisa aku lakukan?" Kata anaknya beliau, istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah, beliau katakan, "Oh amalannya Rasulullah banyak, luar biasa." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Katakan satu aja. Apa amalannya beliau setiap hari? Yang paling mudah." Oh Rasulullah setiap harinya ngasih makan roti kepada orang buta yang ada di situ. Fulan bin Fulan. Didatengin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diberikan makan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicaci maki lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini dia, siapa ini dan seterusnya. Gak sukanya ini orang buta sama Rasulullah udah keterlaluan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kesel. Gak sengaja yang tadinya lembut ngasih itu makan roti akhirnya jadi kasar. Ini orang buta tahu. Katanya orang buta, "Ini siapa engkau ini? Biasanya yang ngasih makan saya lemah lembutnya luar biasa. Setiap harinya datang kepada saya ngasih saya makan roti. Itu ditanya keadaan saya setiap hari, luar biasa sayangnya sama saya. Saya gak kenal dia, tapi dia sayangnya sama saya luar biasa. Siapa kamu?" Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ketahuilah yang kamu biasanya ngasih makan kepada kamu ini udah meninggal berapa hari yang lalu." Nangis ini orang buta. "Oh dia orang baik. Dia setiap harinya begini dan seterusnya, kenapa dia orang baik cepat meninggal dunia?" Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Kamu tahu nggak yang setiap hari ngasih kamu makan itu siapa?" Kata orang buta, "Siapa wahai Fulan bin Fulan?" "Iyalah yang tiap hari kamu caci maki, yang kamu nggak suka, yang tiap harinya kamu fitnah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nangis ini orang buta. Seketika nangis luar biasa. Oh ternyata dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia kekasihnya Allah. Maka dia mengangkat tangannya lalu membaca kedua kalimat syahadat. Ini akhlaknya Nabi. Dicaci maki di depannya,
Nabi nggak marah. Lalu dulu ada salah satu ulama Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ini beliau adalah salah satu mertuanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang kita kenal. Itu pernah beliau seketika pernah pulang, beliau datangi oleh orang. Pada intinya apa? Ini orang gak suka sama beliau. Wah, difitnah seterusnya di depan beliau. Ini dicaci, dimaki. Oh, kamu ini adalah orang seperti ini dan seterusnya. Sampai akhirnya Habib Muhammad Al-Haddar pulang ke rumahnya. Ini Habib Muhammad Al-Haddar nangis. Ditanya sama orang yang pada saat itu ada. Ya Habib, kenapa antum nangis? Saya tadi ketemu sama orang mencaci maki saya, ngata-ngatain saya. Saya nyesel. Saya nyeselnya luar biasa. Kenapa antum nyesel ya Habib? Antum dicaci maki, antum dikata-katain ini yang nggak baik, nggak pokoknya kata-kata yang buruk kepada antum. Beliau nyesel apa? Kenapa saya baru sekarang memaafkan dia? Kenapa nggak tadi di depan dia saya langsung maafkan dia? Ini yang dicontohkan oleh ulama kepribadiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya sifat rahmah, kasih sayang. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ganjarannya luar biasa. Kita mengasihi orang-orang yang ada penduduk di bumi, maka yang di atas langit akan mengasihi kita. Allah Ta'ala akan memperhatikan kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Maka di dalam salah satu hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung dengan prasangka hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila dia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia nih seorang hamba mengingat diriku, narok diriku di dalam hatinya, akan ku ingat dirinya di dalam diriku. Ini pandangannya Allah. Allah memperhatikan kita. Kalau pandangan manusia mudah. Manusia pengen dipuji sama manusia, gampangnya luar biasa. Sekarang eranya sosial media. Kita tinggal berbuat baik di depan orang udah dipuji luar biasa. Tapi pengen dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala sulit. Yang dilihat hati kita, yang dilihat kesungguhan hati kita. Terkadang bibir ini berbeda dengan hati, terkadang bibir ini berbeda dengan pikiran, terkadang bibir lisan ini berbeda dengan apa yang tiap hari kita lakukan. Nah, ini dia yang Allah lihat. Allah lihat kesungguhan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Tanamkan kepada anak-anak kita yaitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak-anak kecil yang bisa dikatakan umurnya di bawah remaja udah banyak mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang enggak baik. Banyak. Di kota banyak. Di mana-mana udah banyak. Toksik, istilahnya era-era toksik, anak-anak mengucapkan hal-hal yang enggak baik. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang bisa dikatakan dia dekat dengan agamanya kadang juga apa? Ada juga yang toksik. Karena enggak ditanamkan agama di dalam hatinya. Toksik anak di bawah, dikatakan di bawah balik, artinya di bawah remaja. Dia ini udah mengatakan hal-hal yang enggak baik, kata-kata yang jorok. Nabi enggak ngajarin kayak begitu. Nabi ngajarin kita untuk apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah agar hatimu tenang. Itu ajarannya Allah. Kita diajarkan untuk apa? Selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Kita diajarkan apa? Untuk mengatakan hal-hal yang baik. Bertemu dengan orang, kita mengucapkan assalamualaikum, itu doa buat orang. Salam hormat pada orang. Doa buat orang agar Allah berikan rahmat kepada dia. Itu kata-kata yang baik. Kita doakan orang, itu kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jorok. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad adalah dia yang betul-betul cinta kepada Rasul SAW. Ketika seseorang punya idola, idola ini lebih dari apapun. Anak muda punya idola yang baik, dia bakal ngikutin idolanya, pasti. Idolanya lakukan hal yang baik, dia bakal ngikutin hal yang baik. Tapi kita punya idola yang buruk, bakal ngajak kita kepada hal yang buruk, sudah pasti. Kita punya idola, saya ambil contoh ya, biar kita punya gambaran. Ya marhaba.
Kita punya ini terakhir, nanti saya pengen kasih pertanyaan yang bisa jawab, maju ke depan ya. Nanti dikasih hadiah insya Allah ya. Kita lihat, kita punya contoh idola-idola penyanyi. Pasti kita bakal jago nyanyi, betul. Kita bakal senang nyanyi. Kita punya idola aktor, kita bakal jago acting. Kita punya idola pemain bola, pasti kita sama-sama pengennya main bola. Kita punya idola misalkan apa lagi? Selebgram, pemain Instagram. Kita pengen jadi dia, idola kita. Punya idola penghafal Al-Quran, bakal ngikutin jadi penghafal Quran. Punya idola Nabi Muhammad SAW, bakal yang namanya ikuti kepribadian beliau. Apa yang ada di dalam kehidupan beliau, kita tuh bakal kepo, bakal penasaran. Minimal apa? Ada satu hal yang kita tanamkan di dalam hati kita. Itu pasti. Punya idola Nabi Muhammad SAW. Saya pengen tanya, yang bisa jawab tunjuk tangan. Maju ke depan ya. Yang laki dulu, yang rejal ya. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Ada 5 keluarga Nabi Muhammad. Hadiah buat warga Majalengka ya. Ayo. Yang perempuan ada? Mau maju? Fadhal ibu, silakan. Ayo. Yang mau berdiri? Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Ini bagus. Ya, biar sama-sama kita kenal siapa keluarga Nabi. Ayo. Ayo, fadal, ayo, antum maju. Masya Allah, ya salam. Ini idamannya ukhti-ukhti ini ya. Bismillah, abang siapa? Abdul Hafiz. Abdul Hafid, Masya Allah. Baik, sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Abdullah. Kalau ketawa dia. 1. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia. Ya salah, itu pakai rohatil ya, rohatil ya. Hebat. Lanjut, bagus. Fatimah putri tercinta. Ya ini malah tahu aja kira, udah akhir. Siap, hadiahnya. Biasanya saya bawa basreng, tapi hari ini gak bawa. Saya ini dagang basreng ya. Tapi hadiahnya foto aja deh ya. Siap. Marhaba. Bismillah. Siap. Senyum, ayo keluarkan senyum Pepsodentmu ya. Ayo, bismillah. Bismillah. Wes. Siap, Allah barik fiik. Baik. Perempuan. Kalau nggak ada yang berani nunjuk tangan lagi, saya langsung ke laki lagi ya. Bismillah, biar sama-sama makin semangat. Sebutkan bulan-bulan Hijriah. Ya. Ayo nih anak TK aja bisa ini. Masa yang besar pada nggak bisa? Silakan. Mau maju? Silakan. Dua-duanya maju ini. Ya sudah, apa dua-duanya maju? Silakan. Sebelah sana aja ya. Ada mic satu lagi. Fadhal. Ya, silakan. Baik, Afan. Siap. Sebutkan bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Safar, Ramadan, Syawal. Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, Ramadan, Syawal. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqaidah. Zulqa'dah dan
Hijau. Kasih pertanyaan lagi, tunggu. Bulan Ramadan setelah bulan apa? Syaban. Oh, jadi kasih tahu dulu yang sebelahnya. Setelah bulan Rabiul Awal bulan apa? Rabiul Akhir. Setelah bulan Jumadil Akhir bulan apa? Rajab. Setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Zulqaidah. Setelah bulan Zulhijjah bulan apa? Setelah bulan Zulhijjah. Muharram. Hah? Muharram. Yakin? Yakin bulan Muharram? Betul bulan Muharram. Ya, sebelahnya silakan. Sebutkan siapa pamannya Raden Kian Santang. Ya, lain. Sebutkan nabi yang membuat kapal. Nabi Nuh. Siapa nabi yang ditelan ikan? Nabi Yunus. Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam. Siapa nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu Ya, alaihi baik, udah. wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya silahkan foto. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya betah di Majalengka ya, luar biasa, ademnya luar biasa, enak. Bismillah. Sekarang aja ya. Siap. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Terakhir saya pengen anak kecil. Tamam, anak kecil saya kasih suruh baca Al-Quran. Yang berani maju baca surah Al-Baqarah. Terlalu susah ya. Siapa yang bisa baca surat An-Naba 1 sampai dengan 5? Anak kecil. Fadhal. Ayo silahkan. Fadhal. Ayo anak kecil. Fadhal. Weh. Sip. Silahkan. Kenapa kedinginan deh? Wah, marhaba. Sini. Ah. Yang. Takbir. Allahu Akbar. Harus semangat ya. Namanya siapa? Fikri. Baik. Bacakan surah Yasin. Salah. Surah An-Naba 1 sampai dengan 5 tadi ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabain alim alladzi hum fi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ayo diganti kasihan. Ganti surah An-Nazi'at. Surah At-Tin. Wattini wazzaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sini wadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna asfala safilin. Illal ladzina amanu amilus salihati falahum ajrul ghairu mamnun. Fama yukadzibu kadzabtu bidin alaihissallahu fi ahsamil hakimin. Satu lagi. Surah Baik, marhaba. Terakhir, surah Qul huwallahu ahad.
Bisa dong, harus bisa ya. Bismillah, ini bagus. Ini surat sepertiganya Al-Quran. Ya, Al-Qulhuwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Jadi hafid Quran besarnya ya. Amin. Baik, belahan mana HP-nya? Nggak ada. Minta sama temennya, ada temennya. Ini kasihan udah kedinginan. Nanti duduknya di sana, ya. Jangan dibawa hujan. Bang Pikri. Bismillah. Wis, Masya Allah. Siap, Alhamdulillah. Masih lanjut apa enggak? Sampai subuh siap? Sampai subuh, sayanya udah kagak ada ya. Saya udah ngos-ngosan ini. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh hari ini pada intinya tiada lain contohlah kepribadiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus ke dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika Nabi lahir yang tadinya dunia ini gelap. Enggak ada yang namanya akhlak. Tapi ketika ada Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, disitulah minal zulumati ilan nur. Yang tadinya dunia itu gelap menjadi terang karena Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan momentum maulid ini tiada lain agar kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Ikutilah akhlaknya Nabi Muhammad, jadikanlah idolanya kita. Sebaik-baiknya idola adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari tempat ini menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik bahwasanya dikatakan dulu ada seorang Arabi, orang Arab Badui datang kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah jawab, kenapa engkau menanyakan kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Kata orang Arab Badui ini, ia katakan, ya Rasulullah, ibadahku tidak seperti orang-orang soleh, solatku tidak sebaik-baik mereka, zakatku tidak sebaik-baik mereka, puasaku tidak sebaik-baiknya orang soleh. Tapi ada satu yang kutanamkan di dalam diriku, yaitu cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka Rasulullah mengeluarkan kalimatnya pada saat itu, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kita cinta sama Rasulullah, semoga kita semua berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal. Terakhir, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari sama-sama kita berpegang teguh dalam talinya Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita kembali di dalam kegiatan yang selanjutnya insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan DKM masjidnya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang mengadakan acara ini semoga Allah berikan keberkahan. Dan juga mudah-mudahan Indonesia negara tercinta kita diberikan yang namanya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai rakyatnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga anak-anak kita yang hadir dalam acara ini jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan rahmat kepada kita semua. Dan kita dijadikan hamba-hamba yang makin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah enggak jauhin kita dari orang-orang soleh, Allah enggak jauhin kita dari orang-orang yang mulia, Allah enggak jauhin kita dari para wali-walinya, dan Allah enggak jauhin kita dari agamanya insya Allah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang makin taat, hamba-hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan insyaallah kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah jaga mereka, Allah segera memberikan kemenangan kepada mereka, Allah taala lindungi mereka. Dan juga anak-anak yang ada di sana diberikan sehat, diberikan panjang umur. Dan juga insyaallah kita pun yang ada di sini semoga kita selalu bisa mendoakan mereka yang ada di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام والحمد لله رب العالمين. Saya boleh pantun apa enggak? Boleh pantun apa enggak? Ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, karena perut sudah pada lapar. Bener apa kagak? Nah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan dan